khawatir pada kepisah dan salah jalur, Reza pun berteriak kepada rombongan buat pada berhitung dari depan. Langsung tuh diikutin arahannya dia. 1, 2, 3 gitu kan. Dan seterusnya pada bersahutan tuh. Sampai giliran orang di depan Reza itu berteriak 9. Si Reza terkejut dan juga tertegun lur. Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini. Balik lagi sama Nyong Nafat. Hai. Masih inget kan sama tragedi meletusnya Gunung Merapi di awal tahun kemarin? Selain aktif, Gunung Merapi itu ternyata punya daya mistik yang ngeri banget lur. Karena ada nih kisah nyata dari seorang kaskuses tentang sekelompok pendaki yang ketabahan personil ketika naik gunung itu. Mau tahu selengkapnya gimana? Stay tune sampai akhir ya lur. Mayuh kita merinding bareng-bareng. Check it out. Sekitar tahun 2006, Reza bersama 3 sahabatnya, ada Abiyu, Rio, dan Fadli mendaki Gunung Merapi, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ketika di posko pendaftaran, mereka tiba-tiba didatangi kelompok lain. Mereka otomatis saling menyapa dong, biasalah ya, sesama pendaki kan harus ramah. Nah, kelompok lain itu ada 5 orang dan katanya mereka berasal dari provinsi. Kemudian ada salah satu dari mereka, sebut saja Andi ya, nanyalah ke si Rio. Bang, udah berapa kali naik? Terus kata Reza, kalau gunung ini sih kami terbilang sering. terus si Andi itu izin gabung ke kelompoknya Reza karena katanya salah satu dari mereka, dari kelompoknya si Andi ini ada orang yang belum pernah naik gunung. Yaudah tuh Reza dan teman-temannya pun setuju daripada kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kan lur? 9 orang itu abis mereka nyepet-nyepet sebentar, mereka memulai perjalanannya dengan semangat. Mereka berangkat dengan posisi Reza sebagai sweeper dan Abiyu sebagai leader. Namun sekitar sejam perjalanan, jarak antara posisi depan, tengah, dan belakang itu tuh mulai kepisah jauh lur. Karena khawatir pada kepisah dan salah jalur, Reza pun berteriak kepada rombongan buat pada berhitung dari depan. Langsung tuh diikutin arahannya dia. 1, 2, 3 gitu kan. Dan seterusnya pada bersahutan tuh. Sampai giliran orang di depan Reza itu berteriak 9. Hah? Si Reza di situ tertegun dan juga terkejut lur. Tapi dia tetap berusaha untuk tenang. Oke. Bentar, kita coba berhitung ulang lagi ya. 1, 2, 3 dan seterusnya pada berhitung ulang. Tapi setelah diulangi hasilnya itu tetap sama lur. Orang di depannya Reza itu tuh tetap di urutan ke-9. Harusnya kan ke-8 ya lur. Sekali lagi Reza berteriak kepada rombongan untuk berhitung ulang. Tapi meskipun udah 4 kali sesi berhitung, akhirnya itu tetap gak masuk akal lur. Reza di situ semakin kalut dan semakin penasaran juga. Sebenarnya siapa sih yang nyempil di antara kita? Cuman di situ dia tetap diem karena nggak pengen teman-teman yang lainnya itu pada ketakutan. Nah meskipun dia udah memperkirakan gangguan-gangguan semacam ini sebelumnya, tapi ketika dirasain langsung, Reza ini semakin gak nyaman perasaannya lur. Apalagi kan kita tahu ya, di tempat begini itu masih kental banget sama mistis dan kesakralannya. Ya kan? Mereka pun terus berjalan naik sampai 5 orang dari tim provinsi ini kelihatan lelah, kelihatan capek dan meminta untuk istirahat sebentar. Nah pas rehat itu si Fadli nanya kan ke si Reza. Bro, tadi kenapa deh ngitungnya diulang-ulang? Si Rezanya berkilah kan. Gak apa-apa, cuman gak kedengeran aja tadi. Di saat yang bersamaan ada Rio yang pamit karena kepingin kencing. Karena posisinya di situ Reza juga kebelet, akhirnya dia ikut si Rio. Mereka berjalan berdampingan sejajar gitu kan buat nyari spot atau semak-semak yang cocok untuk membuang air. Tapi tiba-tiba si Reza itu merasakan ada sesuatu yang mencolek bahunya dari belakang. Nolehlah dia ke Rio, tapi ternyata si Rio juga noleh ke Reza lur. Mereka di situ berdua diem karena merasakan ada sesuatu yang gak beres. Dan memutuskan untuk buang air di situ aja karena biar gak usah jauh-jauh deh. Habis buang air, si Rio nanyakan. Za, tadi kamu ngerasain ada yang nyolek nggak dari belakang? Si Rezanya ngangguk, tapi dia berusaha untuk berpositif thinking. Daun jatuh kali yo.
Tapi rasanya itu dingin dan kayak tangan. Iya nggak sih? Coba deh kamu inget-inget. Kata si Rio. Reza ngerasanya emang iya begitu Lur, tapi dia nyuruh Rio buat jangan ngebahas itu lagi dan jangan sampai bocahan yang lain itu pada tahu. Karena takutnya jadi pada parno dan bikin perjalanan gak fokus. Habis itu mereka lanjut perjalanan lagi sampai hari mulai gelap dan semuanya itu udah mulai pada capek lagi kan. Mereka kemudian memutuskan untuk ngecamp di tempat yang datar. Mereka membangun ada 2 tenda tuh. Tenda buat kelompoknya Reza sama tenda buat kelompok yang dari provinsi yang 5 orang itu. Mereka ngopi, makan, istirahat gitu ya. Singkat cerita nih, besok paginya pas Rio ini pergi ke tenda kelompok yang satunya buat ngecek kondisi, gak taunya udah ada 2 orang di depan tenda itu dan kondisinya itu tuh pucet banget mukanya, tatapannya itu juga kosong. Sebut aja itu Bayu sama Ali. Wih, kaget dong si Rio ya kan? Loh, udah kenapa ini? Dijawab sama temannya yang lain, sebut aja Salim gitu. Si Salimnya bilang, Semalam mereka ada yang gangguin bro, katanya mereka mau buang air besar kan, tapi terus mereka malah ngelihat ada penampakan sama suara cewek ketawa. waduh, udah makin gak beres ini ya. Ngelihat kondisi Bayu sama Ali itu tuh nggak memungkinkan banget buat naik ke puncak. Akhirnya Reza dan teman-teman yang lain itu memutuskan buat turun aja ke bawah daripada kan makin kenapa-kenapa ya. 30 menit perjalanan turun itu tuh mereka semua pada mulai nggak fokus. Kayak asal jalan aja gitu, gak memperhatikan sekitar, gak memperhatikan jalanan. Tapi untungnya si Reza ini tetap bisa mengendalikan dirinya sendiri ya. Dia berulang kali itu minta ke teman-temannya, teriak gitu ya. Ayo pada fokus, ayo konsentrasi, baca doa sebisa mungkin. Sampai kemudian ya Lur ya, ini gak ada mendung, gak ada angin, pokoknya gak ada pertanda apapun. Tiba-tiba itu hujan deras. Mereka semua jadi basah kuyup dong. Akhirnya mereka menepi lah berteduh nih di sebuah pohon besar gitu buat ganti baju kering dan ganti jaket tahan air. Kecuali siapa? Kecuali si Bayu Lur. Dia ini udah ganti baju kering tapi dia nggak bawa jaket tahan air dan juga nggak bawa jas hujan. Basah lagi dong jadinya. Nah mereka lanjut jalan lagi tuh. Belum lama ya si Bayu ini itu udah kehilangan kesadaran Lur. Ya iyalah di hutan terus kehujanan badannya dingin. Ya bayangin aja ya gimana gak kehilangan kesadaran. Si Bayu badannya itu menggigil, mukanya kulitnya itu pucet dingin dan bahkan ya ditanyain sama teman-temannya itu bahkan gak bisa jawab, gak bisa ngomong saking dinginnya. Dari situ ada salah satu dari mereka yang mengira si Bayu ini kesurupan alias ketempelan setan gitu Lur. Tapi untungnya ada rombongan mahasiswa yang melewati mereka dan ngebantuin mereka dong. Kata salah satu dari mereka itu, ini tuh bukan kesurupan, bukan ketempelan, tapi ini adalah gejala hipotermia. Waduh, ngeri banget gak tuh? Akhirnya si satu mahasiswa ini tuh rela ngedampingin rombongannya Reza buat turun ke bawah dan sedangkan rombongan mahasiswa yang lain itu lanjut ke atas. Mereka terus berjalan turun sambil berganti-gantian melukin si Bayu biar nggak kedinginan. Katanya itu adalah pertolongan pertama pada gejala hipotermia. Wah, kebayang gak sih semenegangkan apa kondisinya waktu itu ya Lur ya? Akhirnya sampai bawah mereka langsung lah nyewa pick up buat ngeboyong si Bayu ke rumah sakit terdekat. Nah pas di bawah itu mereka kan akhirnya cerita-cerita soal kejadian-kejadian yang mereka alami sewaktu di atas ya. Setelah cocok logi ternyata ya Lur ya, waktu si Reza minta rombongan berhitung, ingat gak yang tadi itu? Ternyata di situ si Abiyu yang depan sendiri yang jadi leader itu dia ngelihat ada penampakan Mr. Po yang dibungkus itu Lur. Dia ngeliat di pohon deket dia jalan. Jadi pas udah ngelewatin si pohon itu barangkali si Abiyu itu salah lihat ya. Jadi dia ngeliat lagi ke belakang, noleh ke belakang. Tapi pas dicek itu tuh udah gak ada sosoknya. Dan kayaknya itulah si personil tambahan yang bikin kelompok mereka itu jumlahnya 10, bukan 9. Terus ya Lur ya, pas lagi ngecamp si tenda yang satunya rombongan provinsi itu tuh katanya juga dapat gangguan-gangguan aneh. Jadi tuh kayak tenda mereka itu ada yang ngedorong-dorong, terus kayak dilemparin pasir, bahkan itu tuh lampunya hidup mati sendiri Lur. Ngeri banget ya Lur, untung mereka gak jadi naik ke atas. Nah itu tadi dia kisah misteri pendakian dari Reza dan kawan-kawan. Emang ya Lur ya, meskipun kita tahu di tempat begituan itu berpotensi mendapatkan kejadian-kejadian aneh, tapi kalau udah sampai ngalamin sendiri tuh parah sih ngerinya. Gimana?
serem banget atau serem aja nih episode kali ini. BTW, cerita versi lengkapnya bisa kalian baca di akunnya @yukinura di kaskus.co.id. Yang ini nih. Kalau kalian juga punya kisah misteri dan horor selama pendakian, boleh lo kirim ke kita, jangan ragu-ragu ya. Langsung aja kirim ke sini. Thank you udah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa selalu update sama video-video baru kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.